Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para muballigh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah kembali di siang yang mulia ini. Kita kembali berkumpul bersama di gedung kita dalam rangka pembahasan judul untuk penyampaian santapan rohani Ramadan di setiap malamnya. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah dan menjadi amal ibadah ridhanya untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para muballigh rahimahumullah, sebagaimana biasa siang hari ini pembahasan kita berbicara masalah nuzul Quran. Untuk pemimpin atau narasumber kita pada hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Rakib Jamani SH. Jadi sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita buka majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran wa ta'ala alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'udzu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa badlihi li tadlihi syara'ihi la hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala masa'idatikum bil wujudi fi hadzal fas. Sa'ufasiru alaikum khutbati insyaallah ala lughatil Indonesia khususan. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua IKMI yang saya hormati, yang masih di dalam. Kita mulai ya, Bu ya. Nuzul Quran. Nah, kita tahu nuzul Quran artinya sejarah tentang turunnya Al-Quran. Kemudian mukjizatnya Al-Quran. Kemudian hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi sejarah itu tidak bisa kita lepaskan dari nuzul Quran, karena itu terjadi 1500 atau 1,5 abad yang lalu. 1500 tahun yang lalu, tepatnya 1400 berapa Hijriah? 37 Hijriah. Nah, Bapak Ibu minta hormat, yang paling menggigit kajian tentang nuzul Quran ini adalah para pengkritik Al-Quran hari ini. Para pengkritik Al-Quran hari ini. Pengkritik ya. Para pengkritik Al-Quran. Siapakah dia yang paling getol, yang paling mati-matian mengkritik Al-Quran pada hari ini? Ini tantangan kita. Yang paling kuat mengkritik Al-Quran sekarang ini untuk Indonesia, ada satu radio di Jakarta, namanya Radio Utan Kayu, yang punyanya orang liberal. Jadi musuh Al-Quran yang paling besar sekarang adalah liberal. Ya, pengkritik itu liberal. Bapak Ibu
kalau mendengar itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 2 malam. Radio Hutan Kayu itu mungkin kalau dekat dengan rumah Bapak Ibu mau melemparnya dengan batu. Sakit hati, sakitnya itu di sini. Nyanyi siapa itu? Bukan di sini sakitnya itu di sini. Sangat sakit kita mendengarkan kritik-kritiknya terhadap Al-Quran. Nah, ini tantangan kita. Yang paling keras mengkritik Al-Quran. Yang kedua, yang kuat mengkritik Al-Quran itu adalah para orientalis. Ya, orientalis. Ini juga paling keras kritiknya terhadap Al-Quran. Yang ketiga, keras juga mengkritik Al-Quranul Karim adalah satu kelompok orang-orang dari, tapi Quran kita ini ya, termasuk sebagian dari yang di Iran itu apa namanya? Syiah. Itu dia mengkritik Al-Quran juga. Nah, di antara tiganya ini yang paling dekat dengan kita, yang paling berbahaya yang ini, yang liberal ini. Orientalis ini separuh sudah bisa ditaklukkan, bahkan sebagian masuk Islam. Tapi yang liberal ini tidak akan pernah masuk Islam. Kenapa? Karena ini dapat biaya dari Yahudi internasional. Nah, disinilah ayat Al-Quran itu letaknya dalam surat 2 ayat 120 Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan senang kepadamu sebelum kamu tunduk patuh mengikuti millah mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka langsung? Bukan Yahudi yang langsung yang mengkritik kita. Karena kalau dia langsung kita tidak akan menerimanya, melawan terus menerus. Tapi kalau liberal ini dia rangkul dosen, dia rangkul mahasiswa. Kiai, betul, kiai lagi. Itu ada yang tahu ya. Kiai dia rangkul mahasiswa, masya Allah. Di sini masuk ajaran mereka. Orang-orang liberal ini. Nah, ini masuk. Bahkan mungkin di antara teman-teman kita duduk bersebelahan, kita menyangka dia masih Islam seperti kita. Ternyata dia rupanya tidak Islam lagi yang dalam artian akidah. Dia meragukan Al-Quran sebagai firman Allah. Diragukannya. Wah, bukan sekedar meragu ya, menghina lagi. Masya Allah. Nah, ya. Wah, iya betul. Ada yang menginjak Al-Quran. Alasannya apa mereka menginjak Al-Quran? Yang Al-Quran itu sebenarnya itu di sana yang di Lauh Mahfuz. Kalau yang sudah dicetak sekarang itu budaya, huruf itu budayanya Arab. Al-Quran itu dicetak oleh produk teknologi, itu budaya. Jadi kalau diinjak Al-Quran terjemahan atau Quran yang ada sekarang tidak apa-apa, karena yang sebenarnya di Lauh Mahfuz. Itu teknik cara mereka untuk menghina Al-Quran. Nah, itu kerjanya liberal. Dan mereka ini akrabnya dengan non-muslim memang. Mereka diundang tempat-tempat ibadah non-muslim, apakah itu di kuil, apakah itu di sinagog, apa itu di gereja. Mereka ini diundang ini kaum liberal ini. Nah, kerjanya kaum liberal di kalangan Islam adalah mengkritik, bukan saja mengkritik, menghina Al-Quran. Nah, kalau yang kedua ini orientalis ini sebagian masih menghina Al-Quran. Sebahagian yang memang tulus untuk mencari kebenaran, sebahagian masuk Islam. Para ilmuwan juga, di antaranya adalah Maurice Bucaille. Pernah kenal kan namanya? Maurice Bucaille, orang Prancis. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini akan banyak kita ambil nanti di dalam mengkaji ijazul Quran, mukjizatnya Al-Quran. Banyak kita ambil nanti referensinya dari Maurice Bucaille.
Ya. Nah, kalau yang Syiah ini numpang bermacam-macam selain dari Syiah ini, karena mereka ingin mengalihkan kepada bersih mereka dengan berbagai-bagai alirannya. Nah, kemudian di samping itu ada lagi namanya Bahaiyah, agama Bahai. Pernah dengar? Ada masjidnya lagi nih. Ini kelompok ini nih, Bahai dari Iran. Ada di mana? Saya lihat masjid di Australia bagus sekali. Nah, ini juga mereka mengkritik Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran semaunya. Maka ini dalam hadis dikatakan, Boris Bukan kan sudah Islam nih kan? sudah. Jangan yang di orientalis lah. Ia asalnya dari orientalis. Nah, nanti kita kaji pendapatnya mana yang dulu dikritiknya waktu di orientalis, mana sekarang kalau dia sudah apa. Jadi dalam tanda kutip Pak ya? Ya. Oke, bagus. Nah, ini yang Bahai ini sudah ada pengikutnya di Riau. Ya, sudah ada di Riau. Tepatnya di Siak. Jadi waktu saya mengadakan penataran di guru-guru Siak dengan kepala dinasnya siapa waktu itu, teman saya juga, teman dari W juga. Nah, itu katanya ada di antara kita yang non Muslim satu orang, katanya asalnya dari Muslim. Ditanya apa agama anda sekarang? Agama Bahai katanya. Jadi Bahai ini dia merangkul Syiah, merangkul Islam, bahkan merangkul non Muslim menjadi satu dengan dia. Yang banyak mereka pakai itu adalah perayaan-perayaannya saja. Natal dia ikut, Idul Fitri dia ikut, agama Hindu apalagi hari rayanya yang Kongsuk Kaca itu, Kongsuk Kaca ikut pula dia, Imlek itu ikut pula dia. Nah, ini Bahai. Nah, dia menafsirkan Al-Quran semaunya. Di sini letak bahayanya. Padahal hadis Nabi mengatakan, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran atas kehendaknya menurut pikirannya saja, akan disediakan tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, Pak Ibu hormat, sebelum kita lanjut tantangan yang 3 ini, kita sanggah gitu ya, kita jawab apa-apa yang mereka ungkapkan. Terlebih dahulu kita bacakan ayat Al-Quran yang di dalam menyatakan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bahasa Arab agar kamu memikirkannya. Jadi Al-Quran di dalam bahasa Arab, kemudian seni bacaan Al-Quran harus juga dengan seninya Arab. Ijaznya di situ, mukjizatnya. Jangan sekali-kali membaca Al-Quran dengan irama lancang kuning. Bisa. Ya, diulang-ulang nanti. Lancang kuning belayar malam. Diulang. Wah, bisa nggak? Bisa saja. Jangan pula dibuat baca Al-Quran dengan irama pewayangan. Gemari pamu jenami kata tentrem kata teraharjo. Ijo royo kang sarutin adur murah kang sarutin. Lalu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak boleh ya. Bacalah dengan iramanya Al-Quran bahasa Arab. Lahjahnya Arab, intonasinya Arab, seninya seni Arab, baru indah. Tidak indah dia di dalam seni yang lain, tidak menarik. Pakailah seni Al-Quran ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ada orang sampai orang yang tidak ngerti, orang Inggris menangis dia dengan surat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia lihat artinya dalam bahasa Inggris, tahu dia artinya. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Orang-orang barat itu sudah kaya, sudah senang, masih belum puas dia. Pokoknya tidak bersyukur kepada nikmat yang diturunkan Allah. Nangis dia, baru dia cari artinya ada apa kok sangat menyentuh hatinya.
Ternyata dia mengatakan, nikmat Allah yang mana lagi yang kami dustakan. Nah, Bapak Ibu yang hormat, mujizatnya Al-Quran Karim pertama bahasanya memang. Bahasa Al-Quran itu luar biasa. Satu, indahnya bahasa Al-Quran. Indahnya bahasa Al-Quran. Apa bahasa Al-Quran ini yang begitu indah? Baik itu susunan kata-katanya indah, seninya indah, dan artinya juga sangat indah. Jadi Al-Quran itu penuh dengan keindahan. Iya, penuh dengan keindahan. Dari segi kata bahasanya dulu, bahasa Arab itu gerakan kata-katanya, susunannya luar biasa hebatnya, sudah disusun grammarnya, kawaidnya yang begitu indah. Yang secara mudah aja selalu kita sebut fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Nah, itu baru fi'il madinya baru. Begitu banyak pembahagiannya. Nah, dari gerakan tata bahasanya itu luar biasa indahnya gerakannya, sehingga tidak mudah untuk mengubah kata-kata dalam Al-Quran, tidak mudah. Nah, itu dari segi jeratan kata-katanya indah. Kemudian dari segi susunan kata-katanya, wah indah luar biasa. Apabila kita bisa menghafal awalnya, kita akan hafallah ujungnya. Itu kita lihat ya, ujungnya sama-sama L ya, L semua sampai terakhir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Anak TK pun mudah menghafalnya walaupun tidak mengerti. Itu mukjizat Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun di dunia yang paling mudah menghafalnya kecuali Al-Quran. Anak-anak umur 7 tahun banyak hafal Al-Quran. Di Aceh ada, di Arab, di Iran umur 5 tahun doktor dalam bidang hafal Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Dengan ujung-ujung yang sama itu dapat dalam terokaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil pertama itu udah mengikut saja. Yang A lagi ya. Wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha. Semua mudah menghafalnya sambil naik mobil, bawa catatan sambil dalam pesawat, sambil menunggu antrian, bisa kita menghafalnya. Indah. Apalagi dengan suara yang indah ya. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Pandailah kita buat sendirinya ya. Yang jelas paling mudah menghafalnya banyak. Dari segi susunan kata-katanya, indahnya Al-Quran bukan main. Sehingga menurut para ilmuwan, seandainya seluruh kertas yang ada di dunia ini terbakar, terjadilah kiamat kecil, maka seluruh yang berbau kertas terbakar akan dicetak ulang. Maka yang paling cepat pertama kali bisa dicetak adalah Al-Quran. Tinggal dalam kepala anak-anak, dalam kepala para ustadz, para kiai, bahkan para ilmuwan, tinggal hafalannya di kepala. Sehingga mudah sekali dalam waktu cepat bisa dicetak menjadi kitab kembar. Itu tidak dipunyai oleh kitab-kitab manapun di dunia, hanya dimiliki oleh Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu teman. Jadi dari sini indah bahasa. Nah, kalau Bapak itu yang di belakang punya indah suaranya, boleh dicobakan nanti ceramah, mulailah tampil kalau memang indah suaranya. Tampil karena suaranya. Tapi kalau tidak indah jangan. Baca lafaznya saja ya. Ayy ala rabbikum atukasiba. Tapi kalau bagus suaranya, coba hiasilah rumah kita, pengajian kita dengan indahnya suara Al-Quran. Nah, jadi dari segi bahasanya luar biasa Al-Quran Karim. Kalau bahasa-bahasa kitab lain sudah mati sudah. Itu apa? Taurat. Apa bahasanya itu? Taurat. Bahasa Syriani sudah mati. Zabur, bahasa
Syriani, bahasa Ibrani, sudah habis. Injil bahasa Ibrani sudah habis. Kemudian disusun lagi dalam bahasa Yunani, Injil itu, ya sudah tidak terpakai lagi dalam bahasa Latin. Yang banyak sekarang bahasa Inggris diterjemahkan lagi. Nah, Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab sampai utuh sampai hari ini. Jadi ada dari UNESCO. UNESCO itu satu bagian dari PBB yang mendokumentasikan masalah pendidikan, agama, dan hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Nah, itu mereka mendokumentasikan seluruh kitab-kitab suci di dunia. Lalu UNESCO, ini bukan menurut saya, menurut UNESCO, kitab manakah yang paling autentik di muka bumi ini? UNESCO mengatakan hanya Al-Quran yang autentik. Kenapa Al-Quran yang autentik? Serupa dengan awalnya sejak dahulu sampai sekarang seperti itu. Itu namanya autentik. Kalau di kitab suci lain sudah dirubah, nggak autentik lagi. Umpamanya tentang haramnya babi gitu ya. Di dalam kitab Imamat, ini yang belajar perbandingan agama. Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Apa bunyinya? Inilah binatang yang diharamkan kepadamu, yang tidak boleh kamu makan. Namanya babi. Binatangnya berkuku belah panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Itu dulu masih dalam bahasa Indonesia. Sekarang dalam bahasa Indonesia juga apa katanya? Inilah binatang yang diharamkan kepadamu, namanya babi hutan. Ditambah dengan hutan. Iya kan? Padahal itu jauh. Ibaratnya babi-babi yang lain, babi peliharaan boleh dimakan. Walaupun hanya tambah satu kata, besar artinya. Walau karena itu jangan ditambah-tambah. Tidak boleh ditambah. Walaupun hanya kata hutan. Coba disebut namanya, tambah ayat-ayat yang lain dikatakan. Begitulah menurut yang disampaikan oleh Isa alaihi salam, orang Palestina di hutan. Kan lain kalau tambah hutan. Kalau orang Palestina saja oke, tambah di hutan tidak lagi, tidak jadi dia. Jadi janganlah ditambah dengan kata hutan itu. Oleh mereka kitab sucinya ditambah seperti itu namanya tidak autentik lagi. Al-Quran autentik. Nah, indahnya bahasa Al-Quran. Yang kedua, canggihnya hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran itu begitu canggih ya. Hukum Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 44, surah 5 ya. Ayat 44. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, dia adalah kafir. Kafir itu artinya tertutup hatinya. Nah, Bapak Ibu tahu kan masalah hukum Al-Quran umpamanya ya, orang berzina ya, az-zani waz-zaniyatu. Az-zaniyatu dulu ya. Az-zaniyatu waz-zani. Terus fajlidu ulaminhuma mi'ata jaldah. Ya? Mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah, 100 kali pukul. Nah, masalah prostitusi. Nah, sekarang mereka ini sudah kewalahan mereka. Eropa sekarang dikenakan oleh penyakit sifilis, belum ada obatnya. Ditambah lagi dengan penyakit AIDS, bermacam-macam penyakit. Akibatnya rumah tangga tidak berdiri di Eropa lagi. Mereka tidak punya tanggung jawab di dalam keluarga. Akibatnya negara mereka menjadi rapuh dan wanitanya tidak mau memiliki anak karena tidak keluarga lagi. Di Jerman sekarang mereka kekurangan penduduk, di Inggris kekurangan penduduknya. Akibat apa? Karena mereka tidak melarang perbuatan zina itu. Ada orang yang bertanya kepada saya, nyelonong bertanyanya, saya masalah silaturahim Idul Fitri, nyelonong saja. Apa katanya? Kenapa zina itu dilarang Ustaz? Padahal suka sama suka. Nah, menurut dia, kalau hukum Barat memang suka sama suka nggak ada hukumnya. Tapi jangan lupa, kita di samping ada hukuman secara badania jasmania, yang paling parah sekali adalah hukum secara spiritual.
hukum secara rohani. Rohani orang itu jadi sakit kalau melakukan perbuatan dosa seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Mereka masalah rohani itu mereka tidak pedulikan. Nah, kemudian yang ketiga, kecanggihan Al-Quran adalah fenomena sains, ya, fenomena alam, ya, fenomena alam atau sains di dalam Al-Quran tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Nah, masalah sains, ilmu pengetahuan tidak terbantahkan sampai hari ini. Seandainya Nabi Muhammad SAW yang mengarang Al-Quran seperti tuduhan orang liberal, sebagian dari orang orientalis, seandainya Nabi Muhammad yang mengarang, pasti dia tidak tahu tentang ada dua lautan yang tidak bisa saling ketemu, ya kan? Di mana? Serat Gibraltar, ya, disebutkan di dalam surat apa itu? Surat ayat 19, kalau salah surat 53 ya, ayat 19, bahwa ada dua lautan yang saling berdekatan tetapi dia tidak bertemu. Yang satu asin lagi pahit, yang satu segar dari tawar, tapi tidak dia saling bertemu. Dalam surah Al-Furqan ada juga ya, ayat 19. Surah Al-Furqan surah 25. Nah, ini tidak terbantah. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Oh, dikatakan itu kebetulan. Kalau hanya kebetulan soal laut itu hanya satu. Ini ada 60 ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang lautan ini. Kalau hanya satu itu memang kebetulan. Tapi kalau sampai 60 apa kebetulan juga? Tidak masuk akal. Jadi para yang terhormat, begitu Al-Quran menjawab tantangan orang-orang mengkritik Al-Quran pada hari ini. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa saja yang dikritik oleh liberal ini terhadap Al-Quran? Ini liberal ini. Nah, apa saja dikritiknya? Pertama dikritiknya, katanya Al-Quran itu lebih cenderung kepada laki-laki daripada wanita. Jadi tidak sesuai dengan gender. Gender ya. Tidak sesuai dengan gender kata orang liberal. Contohnya surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izzuhunna wahjaruhunna wadrabuhunna wahjaruhunna fil madaji' wadrabuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ayat 30. Nah, itu katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lah menjadi pembimbing wanita. Maaf ya Bapak Ibu yang terhormat, orang liberal itu menganggap wanita itu saingan laki-laki. Dan wanita liberal menganggap laki-laki ini saingan wanita. Itu goblok namanya, bodoh sekali. Coba lihat juara tinju internasional laki-laki, pernah ada diadu dengan juara tinju wanita? Tidak pernah, karena bukan saingannya. Juara badminton lah dulu, juara badminton All England, ya, itu yang terbaik dari kalangan laki-laki. Pernah ada ditandingkan dengan juara badminton di kalangan wanita? Pernah ada dipertandingkan? Tidak, karena memang bukan lawannya. Jadi kebodohan orang liberal ini, dia menganggap wanita dengan laki-laki itu dipertentangkan. Nah, dalam Islam tidak. Wanita dengan laki-laki itu disandingkan, saling melengkapi. Hunna libasul lakum Wantum libasul lahun. Saling melengkapi. Libas itu artinya pakaian. Laki-laki pakaian bagi wanita. Pakaian itu kan menutup kelemahan. Jadi wanita itu menutup bagian kelemahan laki-laki, laki-laki menutup kelemahan wanita, saling bergandengan, bukan bersaing. Oleh gender yang diusung oleh liberal itu, dia anggap persaingan antara laki-laki dan wanita. Tidak mau kalah wanita dari laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mereka salah dalam menggunakan apa yang disebut dengan hak asasi wanita, terutama wanita. Jadi ibu-ibu di belakang, ibu-ibu harus menyuarakan itu ya.
Jangan sekali-kali mau bersaing dengan suami ya Bu. Ya. Al-Quran tidak membolehkan. Dan bapak-bapak juga jangan merasa istri itu sebagai saingan, tapi sebagai orang yang dilindungi, yang dibimbing. Kalau salah suami, istrilah memberitahu, bukan membimbing pula, enggak, beritahu bang. Pokoknya duduk di belakang di mobil, bang, awas jangan lupa berdoa. Bukan biar aku bawa setir, tidak begitu. Tetap yang nyetir dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Jangan dibalik, wanita jadi pembimbing, laki-laki. Tidak boleh. Yang terjadi kehancuran, kiamat yang terjadi. Ini yang dikritiknya tuh. Sampai-sampai mereka sekarang Bapak Ibu terhormat, orang liberal ini sudah ada imamnya, khatibnya kaum perempuan. Udah, gimana? Di Jawa sudah ada. Aduh, Masya Allah, di Jawa sudah ada. Iya. Wah, saya mau nyebut di Amerika tadi. Di Jawa di tempat kita saja sudah ada rupanya. Kalau di Amerika itu tokohnya Siti Aminah Wadud namanya. Itu tokohnya untuk di Amerika. Yang liberal ini tadi yang mengkritik Al-Quran. Kalau yang di Indonesia itu di Jakarta, namanya Musdah Mulia. Dan ini juga lah dia LGBT itu juga orang ini LGBT apa itu? Lesbian. Nauzubillah min dzalik. Mendukung lesbian, gay. Itu laki-laki nikah dengan laki-laki. Biseksual. Artinya dua seksual ya. Apa ACDC istilah itu? Bisanya pasangannya laki dengan laki-laki, bisa pasangannya dengan wanita. Ini katanya hak asasinya harus didukung. T-nya apa? Transgender. Nah, ini tantangan Bapak Ibu terhormat. Mereka mengkritik Al-Quran. Nah, kemudian mereka mengkritik Al-Quran dari segi aturan-aturan dan hukum di dalam Al-Quran. Hampir sama dengan ini ya. Jadi Bapak Ibu terhormat, kembali kita kepada sudah liberal, kepada orientalis. Nah, orientalis ini ada yang sampai hari ini mengkritik Al-Quran, sebahagian masuk Islam. Di antaranya ada Ahmad Asad namanya, itu orang Yahudi, menjadi orientalis. Muhammad Asad orientalis, akhirnya mengkaji Islam secara sungguh-sungguh, akhirnya masuk Islam. Sudah itu Maurice Bucaille, dia tujuannya untuk mencari kelemahan Islam. Kawan-kawannya tidak masuk Islam, dia masuk Islam. Apa dia yang paling favorit di siapa ini? Ayat-ayat yang dikritik oleh Maurice Bucaille ini, dia justru mendapatkan ketenangan batinnya karena dia dokter ya, mengkaji tentang proses kejadian manusia di dalam rahim. Sebagaimana disebutkan di dalam surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai berapa itu? 14. Sampai 14 ya? Sampai 14. Yang menceritakan proses kejadian manusia begitu. Pakasaunan izama lahma. Kemudian benih itu dia sampai menjadi tulang itu dibungkus dengan daging. Memang seperti itulah menurut penelitian ilmu kedokteran. Baru dipahami oleh bangsa Eropa abad yang ke-16. Tapi Al-Quran sejak abad yang ke-7 ya, abad ke-6, abad ke-7 telah menceritakan itu. Inilah yang tidak bisa dielakkan oleh Maurice Bucaille. Tidak bisa membantah sedikit pun. Ilmu kedokteran bagaimanapun tidak bisa mengkritik surat 23 ayat 12 sampai 14. Akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Apa Bu? Ya. Tentang muminya Fir'aun ya. Ya, mumi Fir'aun. Juga ada di Maurice Bucaille ya, ada menulis. Bagaimana? Al-Quran sejak lama mengatakan bahwa jasad Fir'aun itu akan diselamatkan. Tapi para ilmuwan tidak bisa membuktikan. Baru pada tahun 79, seorang insinyur juga dari Mesir dan Amerika akhirnya menemukan
satu jasad Fir'aun di antara Fir'aun yang lain, ada yang di dalam perutnya mengandung garam. Nah, itulah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Tapi Fir'aun itu bukan namanya Fir'aun, namanya Ramses II. Dinasti namanya dinasti Farao atau dinasti Fir'aun. Jadi Ramses II tadi akhirnya ditemukan ada garam di dalam perutnya. Benarlah apa yang dikatakan Al-Quran. Sampai hari ini jasadnya dimasukkan di dalam kaca di Mesir. Sekarang katanya dipinjam oleh orang Jerman. Kaca itu dipelihara dengan baik, dibawa ke Jerman untuk diteliti. Nah, Al-Quran sudah lama mengatakan di dalam surat Yunus ya, surat 10 ayat 92. Ada yang apa? Fal yawma nunajjika bi badanika. Terus litakuna liman khalfaka ayat. Wa inna Wa inna katsiran minan nasi ayatina la ghafilun. Fal yawma nunajjika bi badanika. Pada hari ini hai Fir'aun, aku selamatkan tubuhmu. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran. Liman khalfaka ayatan, menjadi pelajaran bagi umat di belakangmu nanti hai Fir'aun. Wa inna katsiran minan nasi la ya'lamun. Banyak an ayatina la ghafilun. Tanda-tanda kekuasaan Allah seperti itu banyak orang yang lalai. Jadi orang itu ternyata ayat ini benar. Akhirnya peneliti dari Jerman itu masuk Islam, luar biasa. Nah, ada lagi di kalangan orang Nasrani ini ya. Orang Nasrani ini, orientalis ini kebanyakan orang Nasrani, orang Yahudi berkumpul di sini. Dia baca sejarah Al-Quran. Bapak-bapak yang minta hormat, mereka berdebat, suka berdebat. Di India, ketika Inggris pertama menjajah India, itu jenderalnya mengerti dengan Al-Quran. Dia bawa seluruh ulama-ulama India berdebat. Di antaranya bernama Al-Karinawi, Syekh Al-Karinawi. Nah, akhirnya Syekh Al-Karinawi dihadapinya. Apa kata siapa? Kata jenderal dari Inggris itu. Katanya, bagaimana tentang cucu Nabi Muhammad yang bernama Hussein yang dipenggal kepalanya? Ya, bagaimana Nabi Muhammad tidak kasihan, tidak dia bantu cucunya? Apa jawab Al-Karinawi? Wahai jenderal Inggris, itu diserahkannya kepada Allah, katanya. Kalau diserahkan kepada Allah, apa jawab Allah? Kata Al-Karinawi sambil bercanda, Allah menjawabnya sambil menangis. Kok Allah menangis? Iya. Kenapa dia nangis? Karena katanya dia menyindir siapa ini? Jenderal Inggris. Karena anaknya mau mati di salib, tidak bisa dia selamatkan. Rupanya tersindir karena menurut kepercayaannya Nabi Isa itu mati di sana. Padahal itu tidak. Nah, jadi boleh minta hormat, melalui dialog-dialog yang baik, rupanya dengan orientalis ini sebagian mereka masuk Islam. Itu sebabnya di dalam surat 16, surat itu An-Nahl ayat 125, berdialoglah dengan cara yang baik. Ya, ud'u ila rabbika sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan baik. Wajadilhum, berdialoglah mereka dengan cara yang baik. Nah, banyak di antara mereka yang masuk Islam karena ada di antara pendeta rahim mereka yang rendah hati, yang mau menerima kebenaran, masuk Islam. Sampai hari ini tidak sedikit jumlahnya orientalis yang masuk Islam. Nah, akhirnya Bapak yang minta hormat, setelah kita mengetahui rupanya tidak terbantahkan mukjizat Al-Quran sampai hari ini, dapat kita simpulkan bahwa satu-satunya kitab di dunia sampai hari ini yang tidak terbantahkan secara ilmiah, kehebatannya secara bahasa hukumnya yang katanya seolah melanggar HAM, tapi rupanya lebih tinggi daripada HAM itu sendiri, hanya Al-Quranul Karim. Karena itu berdoa kita kepada Allah, semoga mendapat rahmat dari Allahumma arhamni, bisa? Allahumma arhamni bil Quran. Apa itu artinya? Ya Allah, beri rahmatlah aku dengan Al-Quran. Waj'alhu li
Jadikan imam apa? Wa nuro. Jadikan dia sebagai pemimpinku dan sebagai cahaya bagiku. Yang hujatan tadi apa? Kalimatnya sebelumnya apa? Waja'alhu li hujatan. Ya, hujatan itu artinya sebagai hujah pembela, ya, membela kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu terhormat, masuklah nanti kita menerangkan kepada jemaah itu tentang keindahan bahasa Al-Quran, kecanggihan sains di dalam Al-Quran. Kalau ini kita ungkapkan, insyaallah terjawab dari apa yang dikritik oleh liberal, dikritik oleh orientalis, dikritik oleh Syiah dan Bahai yang menerjemahkan Al-Quran sekehendak hatinya, itu terjawab oleh kita. Mudah-mudahan masyarakat kita tercerahkan dan tidak tertipu oleh liberal, orientalis dan agama Bahai kita. Ada pertanyaan terakhir, Bapak Ibu? Kita cukupkan demikian, Bu, Bapak Ibu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ada Pak Ketua yang disampaikan? ada. Tidak ada pengumuman? Ada? Wah, ada? Ada? Siapa? Protokol. Oh, protokol dulu. Ya, saya cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesatuan. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan berupa materi yang panjang lebar. Tinggal kita simpulkan, kita mulai dari mana barangkali nanti. Yang jelas kita malam ini berbicara masalah nuzulul Quran. Semua kembali kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang diberikan yang bermanfaat bagi kita dan menjadi amal ibadah bagi beliau hendaknya. Amin. Selanjutnya ada barangkali beberapa pengumuman dari ketua kita, ketua di Kota Pekanbaru, kepada Bapak Ketua kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, saya kita hormati Ustaz Dr. yang alhamdulillah beliau berkenan hadir pada hari ini. Beliau seharusnya beberapa hari yang lalu untuk memberikan pencerahan kepada kita, tapi karena kesibukan beliau, alhamdulillah baru hari ini dapat memberikan bimbingan pada kita semua. Kajian beliau ini memang kalau beliau mengaji nggak akan habis-habisnya, karena ilmunya sangat luar biasa. Kalau dia berinteraksi dengan Al-Quran dikaji. Dan ini kajian ini diperuntukkan kepada kita yang malam ini bertugas sebagai penceramah, diminta untuk memperingati nuzul Quran. Jadi mungkin tidak semua masjid di mushola yang malam ini peringatannya, jangan pula nanti dipaksa pengurus itu malam ini dia Pak nuzul Quran. Karena biasanya pengurus itu dia sudah punya jadwal kan. Jadi sampaikan saja inti dari apa yang disampaikan oleh beliau, tapi jangan pula meminta waktu nanti, karena kalau disampaikan apa yang disampaikan beliau semua, ini buat kesepakatan dulu sudah Isya, apakah tarawih dulu atau tausiah dulu. Kecuali kalau peringatan nuzul Quran yang agak panjang yang biasanya juga tidak apa-apa. Kemudian ada pengaduan dari masjid di Panam bahwa tadi malam ada yang tidak hadir, nanti kami cek penyebabnya apa. Kemudian juga ada yang dari Palas Musola
sudah 3 kali membalik yang tak hadir, dan itu ternyata tidak ada laporan dan tidak melapor. Cuma begitu kami konfirmasi kata pengurusnya, alasannya masuk akal juga. Yang pertama banyak tempes, pula dia mencari tempel ban, nanti pula dia mengkas-kas katanya. Itulah. Kalau Pak teleponnya kapan? Besok paginya. Ya besok paginya mungkin sudah tempel. Terus saya bilang, jadi kalau Bapak telepon waktu dia tempel mungkin nggak bisa dia mengkas-kas. Saya bilang, oh iya juga ya katanya. Kemudian yang kedua katanya alasannya saya begitu keluar rumah hujan. Kalau hujan Pak, saya rasa tidak hanya satu panel motor yang gugur, Jumat pun gugur saja. Ya juga Ustaz ya katanya. Dan yang ketiga itu memang Ustaz yang rupanya dicurigai atau dalam tanda kutip. Jadi ada Ustaz kita yang dicurigai oleh mereka. Nah, jadi mereka datang ke sini kok. Datang ke sini di di kurungnya nama Ustaz kita itu. Tapi kami tidak mau menolak katanya. Kami ingin mendengar apa uraiannya nanti. Kalau nanti janggal, kami telepon Ustaz jam berapa saja, saya bilang teleponlah. Nah, besoknya dia telepon, enggak jadi Ustaz ke sana katanya. Nah, setelah kami telepon, katanya ini badannya enggak sehat, kemudian alamatnya enggak jelas, kemudian ini pun enggak aktif dengan handphonenya. Nah, itu mungkin 2 pertama itu benar tuh Pak, sudah enggak sehat mungkin dia itu. Enggak tahu alamatnya, mungkin Bapak yang salah menulis alamat. Tapi kalau nomor handphone ini nggak aktif, memang dari dulu itu kan punya handphone juga. Yang ada nomor teleponnya. Nah, ya juga Ustaz ya, hati-hati saya bilang kan. Janjinya ini mau kesini nih Bapak itu, karena takut nanti jangan sampai ada lagi yang ditugaskan di sana yang tidak hadir. Dan memang levelnya musola Ustaz, tapi kami butuh pencerahan dari mubalik ini gitu. Ada yang sudah pernah ke rumah yang lain? Sudah ya? Tahun ini sekali. Artinya 4 kali itu sudah 4 tahun maksudnya. Oh, ini 2 kali. Jumlahnya lumayan ya. Enggak, apanya yang memperhatikan